tubuhnya kepada kedagingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, saya bacakan Roma 8 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudara, siapa orang lalim? Itu orang-orang yang menyerahkan dia punya tubuhnya atau anggota-anggota tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kalau kita lihat kelaliman itu artinya ya tidak tunduk kepada kebenaran. Maka lebih rincinya begini, saudara, tangan kita ini kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Kaki kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Mata kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Mulut kita pakai praktek untuk bukan memuliakan Tuhan. Itu tanda orang-orang yang lalim. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dengar firman itu tidak hanya simpan di dalam hati, tetapi firman yang ada di dalam hati itu kita ekspresikan keluar. Lewat apa? Lewat tangan kita pakai kerja untuk Tuhan. Lewat kaki kita melangkah cari Tuhan, melayani Tuhan. Lewat mulut kita pakai memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Lewat otak kita, kepala kita pakai untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lewat mata kita untuk melihat jiwa-jiwa penuaian. Lewat apa lagi, saudara? Perasaan kita untuk tidak merasa hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Iri hati, tersinggung, kepahitan, kecewa, itu mesti hilang. Kalau tidak, saudara, kita punya anggota-anggota tubuh ini, kita dengar firman, tapi firmannya tidak menguasai. Sehingga firmannya hanya ada di hati. Keluarnya beda. Tangannya kerja buat setan, pikirannya kerja buat setan, kakinya melangkah buat setan, bikin dosa terus. Nah itu makanya firman Tuhan atau hukum Taurat itu baik sekali buat kita. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan setiap pagi, itu baik. Kenapa baik? Karena waktu kita baca firman setiap pagi, artinya kita mau tangan kita hari ini bekerja untuk Tuhan. Kita mau kaki kita hari ini melangkah untuk Tuhan. Pikiran kita memikirkan hal-hal untuk Tuhan. Karena kita mulai dengan baca firman. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Ganti bulan, bahkan tahun berganti tahun sudah. Dan kami hanya mau datang di hadirat Tuhan. Bersyukur buat semuanya itu. Dengan pujian, penyembahan. Bahkan dengan memberi hati dan hidup kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan berkenan berbicara. Bukakan, nyatakan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Dan biar oleh kebenaran itu kami terus diteguhkan, dikuatkan, dan terus kami boleh setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, sanjungan hanya bagi Kristus. Ini hidup kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang merindu firman Allah bersama-sama kita katakan amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita masih membahas seputaran tentang eksposisi dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 kali ini sampai dengan ayat yang ke-10, dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga di bawah tema hukum Taurat, ya, di bawah tema hukum Taurat. Mari kita baca dulu ayat 8, 9 dan ayat 10. Saya akan membacakan ayat 8, lalu Bapak Mama ayat yang ke-9, dan ayat 10 kita akan bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ayat 9. Ayat 10, 1, 2, 3. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong Sitri tolong kasih menyala lampu.
kasih terang di situ supaya muka-muka bisa kita perhatikan juga. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah pernah menyampaikan kepada kita untuk berulang-ulang kalinya, ya, sebagai ingat-ingatan buat kita sekalian, bahwa hukum Taurat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, hukum Taurat itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah hukum seremonial, atau hukum yang dilakukan ya dalam acara upacara, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Itu namanya hukum seremonial. Lalu yang kedua adalah hukum sipil. Hukum sipil itu adalah hukum yang berkaitan erat dengan pemerintahan, ya, bangsa Israel. Saudaraku, itu juga ada di dalam hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa pemerintahan pada awalnya itu belum ada raja, belum ada presiden, belum ada perdana menteri. Yang menjadi pemimpinnya siapa? Tuhan Allah. Karena Tuhan yang pimpin atau disebut dengan teokrasi atau kerajaan dari Tuhan sendiri, pemerintahan Tuhan, maka Tuhan yang bikin aturan buat orang-orang Israel, sehingga ada hukum sipil atau hukum nasional yang berlaku bagi orang-orang Israel, dan itu masuk di dalam hukum Taurat. Lalu kemudian jenis yang ketiga yaitu hukum moral. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukum moral itu menyangkut semua perilaku-perilaku atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani, hal-hal spiritualnya bangsa Israel, itu diatur di dalam hukum moral. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau memperhatikan ketiga hukum tersebut yang saya sebut dengan hukum nasional, hukum seremonial, hukum moral, maka itu kita baca di dalam kitab-kitab Pentateuch atau kitab-kitab Musa atau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu 5 kitab itu, saudaraku, itu menyangkut semua hukum-hukum yang tadi saya sebut, baik itu hukum seremonial, hukum moral, dan juga hukum nasional atau hukum sipil. Nah, saudara, lalu kemudian dari waktu ke waktu, dari berjalannya suatu periode, ya, sampai kepada zaman Tuhan Yesus Kristus datang, ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus itu menjadi penggenapan dari hukum-hukum Taurat itu. Apa yang dia genapi? Yang pertama yang dia genapi adalah hukum-hukum seremonial, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa hukum seremonial itu digenapi di dalam Yesus? Karena sesungguhnya apa yang menjadi hukum seremonial itu adalah gambaran atau simbol-simbol tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa mereka harus potong binatang lalu kasih korban darah? Karena sekali lagi, nanti wujud nyatanya aslinya adalah Yesus sendiri yang akan mengorbankan darahnya. Karena itu, waktu Yesus sebagai wujud asli itu sudah datang, maka otomatis yang simbol itu tidak berlaku lagi. Yang simbol itu tidak lagi dikerjakan. Makanya kita tidak ada lagi pengorbanan darah. Kenapa? Yesus sudah menjadi kegenapan dari hukum Taurat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan hukum sipil. Hukum sipil itu juga akhirnya berangsur saudaraku, waktu ke waktu dengan sendirinya hilang. Kenapa bisa hilang? Karena setelah pemerintahan teokrasi atau Allah memimpin pemerintahan itu, lalu kemudian saudara bangsa Israel minta supaya mereka punya raja sendiri. Lalu kemudian ada raja. Setelah raja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari waktu lagi yang datang, saudara, kemudian orang Israel itu diperbudak, ya, diperbudak, baik itu di Babel, di Mesir, di Asyur, di Persia, ya. Karena mereka diperbudak, maka otomatis hukum Taurat yang bicara soal hukum nasional, hukum sipil itu tidak bisa berlaku. Karena yang memerintah bukan orang Israel, yang memerintah orang luar, yang memerintah bangsa-bangsa lain. Termasuk nanti kita ada di dalam zaman perjanjian baru, itu ada 2 pemerintahan, Yunani dan setelah itu Romawi.
Jadi saudara, pemerintahan Yunani dia pakai undang-undang Yunani. Pemerintahan Romawi dia pakai undang-undang Romawi. Sehingga saudaraku, otomatis hukum sipil itu dengan sendirinya tidak lagi dilakukan oleh orang Israel. Yang masih terus dikerjakan apa? Hukum moral. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya di dalam surat-surat Paulus, kalau Paulus bicara soal hukum Taurat, itu pasti bicara soal hukum moral. Kalau dia bicara soal hukum seremonial, itu berarti sudah dia sedang bicara tentang penggenapannya di dalam Yesus. Ya. Nah, khusus di dalam teks yang kita baca malam hari ini, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, itu adalah hukum moral. Ya, saudara, tadi jelas dikatakan di dalam teks itu untuk orang yang pembunuh, untuk orang yang cabul, pemburit, penculik, pendusta, makan sumpah. Nah, ini kan berkaitan dengan hal-hal moral, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, Paulus bicara tentang hukum ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hukum moral ini dia mempertegas, dia mau memperjelas tentang hukum moral itu. Supaya apa? Supaya itu terus menjadi bagian dari hidup orang-orang Kristen, tetapi punya makna yang harus dipahami. Makanya kita sudah membahas hukum Taurat itu berguna, atau hukum moral itu sangat berguna dan tepat jikalau ada dua hal yang kita bahas pada tempo dulu. Saya ingatkan kembali pembahasan kita yang pertama, yaitu hukum Taurat itu sebagai suatu petunjuk dosa. Ya. Hukum Taurat itu kegunaannya sebagai suatu petunjuk dosa. Artinya kita perlu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab manusia ini kan masih jatuh di dalam dosa, masih bisa berbuat dosa. Nah, karena masih bisa berbuat dosa, mesti ada yang kasih tunjuk kita pun dosa, kita pun kesalahan. Siapakah yang kasih tunjuk kita? Hukum Taurat, saudaraku. Ya, lewat firman Allah tentunya. Ya, hukum Taurat itu menyatakan dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukum Taurat itu berguna jikalau hukum Taurat itu di dalam teks itu, saudaraku, yang sudah kita bahas, hanya sebagai penuntun menuju Kristus. Artinya, ingat baik-baik, dalam penjelasan itu saya sudah katakan bahwa hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Dia hanya mengarahkan kita kepada Kristus yang bisa membenarkan kita. Karena itu, saudara, di era anugerah atau di zaman anugerah ini, fokus kita bukan pada perbuatan baik, tetapi fokus kita kepada Kristus, fokus kita kepada Yesus. Sebab kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan karena Kristus. Jadi saya ulang, hukum Taurat itu penuntun, hukum Taurat itu hanya penunjuk dosa kita saja. Dia menjadi cermin buat saudara dan saya. Nah, karena dia menjadi cermin, maka pada pembahasan kita yang kedua, kita menemukan bagaimana Paulus kemudian memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan kemana itu hukum Taurat itu diberlakukan. Yang pertama yang sudah kita soroti pada tahun 2024 akhir itu, yaitu tentang orang-orang durhaka. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, klik lanjut. Ya. Ini kita sudah bahas tentang orang-orang durhaka di dalam ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bacakan ulang kalimat itu. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka. Ya, saya sudah menjelaskan juga kepada kita tentang orang durhaka itu siapa saja, dan saya tidak akan ulang pada malam hari ini. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga, ya saudara, atau dalam bagian tujuan atau alamat dari hukum Taurat ini adalah bagian yang kedua. Dikatakan selanjutnya di dalam teks itu ayat 9 adalah bukan hanya untuk orang durhaka, tetapi orang-orang lalim. Nah, ini saudara yang terkasih yang menjadi sorotan kita malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah orang-orang lalim itu? Nah, mari kita lihat, saudara yang terkasih, makna kata lalim di dalam teks
ayat tadi itu dipakai kata disobedient. Ya, disobedient itu artinya orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jujur atau tidak jujur, kadang-kadang kita juga masih masuk kelompok orang lalim. Ya, saudara yang kita tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya, banyak alasan lah kenapa kita tidak tunduk kepada kebenaran. Saya bicara bukan hanya kepada saudara, tetapi termasuk saya pun diri juga kadang-kadang saudaraku tidak mau tunduk pada kebenaran. Yang kadang-kadang mungkin saya rasa itu bertentangan dengan perasaan saya, atau saudaraku logika saya berpikir. Tetapi saudaraku, kita punya cermin yang namanya hukum Taurat. Kita punya kebenaran firman Allah yang akan menjadi saudaraku petunjuk arahan kepada kita yang suka disobedient itu, yang suka tidak tunduk kepada kebenaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya apa? Supaya kita belajar untuk tunduk kepada kebenaran. Jadi semakin cermin itu memperlihatkan ketidaktundukan kita, atau cermin itu semakin menunjukkan kepemberontakan kita, itu akan semakin membuat kita sadar bahwa sesungguhnya saya sedang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya semacam orang lalim, orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Nah, malam ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat yang bicara soal orang lalim tersebut. Dengan saya berikan penjelasan satu persatu. Ya. Saudara, yang pertama kita temukan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18. Ada pernyataan eksplisit tentang kata kelaliman. Ya. Perhatikan, saya bacakan buat kita. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kata kelaliman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks itu sama dengan kata yang tadi kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9, yaitu kata disobedient. Nah, ketika saudaraku kata disobedient itu muncul, itu dikaitkan dengan kata menindas kebenaran. Nah, kata menindas itu dipakai kata katecho dalam bahasa Yunani, yang artinya sesuatu yang dipegang atau dimiliki namun ditahan atau dikurung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya mau jelaskan kepada kita begini. Saudara, waktu kita dengar firman Allah, ya, itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian milik kita. Saya ulang lagi ya. Waktu saudara datang gereja, saudara dengar khotbah hari Minggu, pertengahan minggu, ibadat Rabu, lalu kemudian saudara ibadat pemuda, ibadat doa puasa, setiap kebenaran yang diseberangkan kepada kita itu menjadi bagian yang kita pegang atau menjadi milik kita. Tetapi ingat baik-baik, orang Kristen tidak boleh tahan, orang Kristen tidak boleh kurung apa yang sudah menjadi milik dia. Sebab kalau saudara dan saya kurung atau tahan itu kebenaran, maka sekali lagi kita disebut orang-orang yang menindas kebenaran, atau itu sama dengan orang-orang lalim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya sederhana. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini pegang kebenaran dan dia tutup kebenaran, dia tahan kebenaran, dia kurung kebenaran? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak berani keluarkan kebenaran, dia tidak berani nyatakan kebenaran. Saudaraku, ya, kenapa dia tidak berani nyatakan kebenaran? Karena ada banyak alasan pastinya. Kalau nanti beta omong ini kebenaran, beta jangan sampai nanti orang suka dengan beta. Beta kalau nyatakan ini kebenaran, jangan sampai nanti beta dianggap orang yang terlalu rohani, ya saudara. Kalau beta nyatakan ini kebenaran, jangan sampai nanti orang berpikir bahwa saya seolah-olah bukan tinggal lagi di dunia, tapi saya pindah di sorga. Ada banyak sekali alasan yang membuat banyak orang Kristen, saudaraku, dia tidak mau menyatakan kebenaran atau tidak mau mengungkapkan kebenaran. Dia tidak mau
melepas kebenaran itu untuk keluar dari dalam hidupnya. Dia tahan, dia kurung, dia pegang rapat-rapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebenarnya produk dari kelaliman. Nah, hari ini kita semua yang dengar firman Allah, firman ini datang kepada kita, jangan sampai pada masa-masa yang kita lewati kemarin, kita sedang ada dalam posisi kelaliman itu. Maka hukum Taurat itu berguna untuk kita. Supaya apa? Supaya di tahun 2025 ini, kita tidak boleh jadi orang yang takut lagi, yang menjadi orang yang mengurung kebenaran lagi, yang menahan kebenaran. Tapi keluarkan, ungkapkan, nyatakan itu di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Ya, itu berarti fungsi dari hukum Taurat itu jelas. Tapi kalau fungsi dari hukum Taurat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak menjadi bagian dalam hidup kita, ya sudah, kita jadi orang Kristen yang tahan kebenaran terus, kurung kebenaran terus, tidak mau ungkapkan, tidak mau lepas, tidak mau nyatakan kebenaran. Ya saudara, karena selama ini mungkin kita dengar firman Tuhan itu bukan sekali lagi menuntun kita untuk menyatakan dosa kita untuk kepada Kristus, tapi hanya sekedar hiasan telinga, ya. Hanya bikin enak telinga, kita pegang lalu kita tahan, kita ngerasa ini untuk saya, ini tidak untuk siapa-siapa. Itu keliru, saudara yang terkasih. Jadi firman Tuhan yang kita dengar memang kita punya, tapi waktu kita punya itu firman, kita tidak boleh pegang dan tahan. Kita harus sebarkan, kita harus tabur, kita harus nyatakan, kita harus ungkapkan di tengah-tengah banyak orang. Sederhananya begini, kalau saudara dengar firman Tuhan bahwa ya mesti rajin ibadah, maka saudara tidak boleh tahan itu hanya buat saudara yang rajin ibadah saja, karena saudara tahu bahwa rajin ibadah itu perintah Tuhan. Tapi kita mesti keluarkan itu kepada siapa? Yang malas-malas ibadah, yang tidak suka dengan kebaktian, kita kasih tahu dia. Itu berarti kita tidak tahan kebenaran yang kita tahu. Saudaraku, kita tahu bahwa maki itu tidak boleh. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, ya saudara, tahu itu. Maka jangan hanya untuk diri saudara sendiri. Saya tidak mau maki untuk diri saya sendiri, jangan. Tapi begitu ada kawan kita yang berusaha untuk mengeluarkan kata-kata kotor di depan kita, kita mesti nyatakan itu kebenaran. Itu orang yang tahu arti daripada hukum Taurat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita tidak boleh pegang, kita tidak boleh tahan, kita tidak boleh kurung itu firman Tuhan. Kita mesti sebarkan, kita mesti tabur itu orang-orang yang sekali lagi sadar akan kelalimannya. Ya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang kelaliman? Yang kedua disebut di dalam Roma 2 ayat 8. Kembali kita menemukan kata kelaliman atau dizobedein itu muncul di dalam teks itu. Saya bacakan ayat 8 dari kitab Roma pasal 2. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, kata kelaliman di sana, saya ulang, dipakai kata dizobedein lagi. Nah, tetapi kata dizobedein di situ itu dikaitkan dengan ketaatan. Nah, apa itu ketaatan dalam teks itu? Itu dipakai kata apeiteo. Apeiteo itu artinya menolak pemberitaan atau tidak percaya pada pemberitaan. Jadi ada jenis yang kedua ini. Orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan dengar firman bola bale, tapi dia son percaya itu firman. Ada, ya saudara. Maka hukum Taurat punya fungsi untuk orang itu. Ya, meski dia tidak percaya pada kebenaran dan tidak percaya pada pemberitaan, hukum Taurat datang terus, hukum Taurat ditunjukkan terus, cermin itu dinyatakan terus. Ya, meskipun itu orang tidak mau percaya terhadap pemberitaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini fungsi daripada hukum Taurat itu bagi orang-orang lalim. Saya ulang, orang-orang lalim itu orang-orang yang kurung kebenaran. Orang-orang lalim itu orang-orang yang dengar firman ulang-ulang tapi tidak percaya. Saudara yang terkasih, jangan di luar lagi. Saya suka dengar tuh. Ya, padahal kita khotbah ulang-ulang, percayalah Yesus itu sanggup. Ya, saudara,
Saya tidak usah omong sapa orangnya, tapi saya dengan Ibu Gembala jumpa, ada satu ya saudara, aduh bikin seke, rasa selama ini menabur kebenaran ini kok jadinya sia-sia saja. Waktu dia sakit, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya tetangganya bilang, oh lupung sakit ini karena ada kuntilanak yang datang. Ya saudara. Lalu dia cerita, bilang betul, kayaknya kuntilanak datang. Makanya saya sekarang sudah tidak mulai lagi senang dan sapu istri. Saya marah-marah terus. Itu mungkin karena kuntilanak yang bikin saya. Berarti ada cinta segitiga antara kuntilanak dan manusia. Bisa orang ketemu cinta segitiga dengan kuntilanak itu. Saudara, ini nih dengar firman dari mana? Ya saudara. Jadi caranya bagaimana supaya ini kuntilanak pergi, sehingga cinta itu hanya buat istrinya saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu yang cintanya sudah berkurang, itu tahu dengan siapa, genruwo mungkin ya. Ya saudara, aneh-aneh saja. Dengar firman ulang-ulang, tapi tidak percaya kepada pemberitaan. Lebih percaya kepada kata-kata orang. Lebih percaya kepada saudaraku, ya omongan-omongan yang tidak ada dasarnya. Orang lebih percaya dibandingkan Injil Kristus, dibandingkan dengan pemberitaan firman Allah. Orang tidak mau percaya. Nah itu orang-orang yang disebut dengan apeiteo, orang-orang lalim, orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh kasihan sekali ya. Berapa banyak kali orang Kristen begini. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda dengar khotbah itu bolak-balik soal bagaimana percaya Yesus, percaya kepada kebenaran, percaya kepada Injil saja. Saya selalu bilang sola scriptura, hanya firman. Kenapa ulang-ulang bolak-balik? Karena sekali lagi kadang-kadang ada orang-orang yang masih bertindak lalim, sehingga cermin firman Allah, hukum Taurat itu penting. Supaya orang kembali untuk memahami bahwa tidak ada lain yang bisa dijadikan sandaran dalam hidup ini. Hanya satu, yaitu firman Tuhan saja. Ada amin? Nah, maka dengar firman, ingat baik-baik. Itu semakin bikin kita tambah percaya kepada Tuhan. Bikin tambah percaya kepada pemberitaan. Wih betul ya, Alkitab omong itu jelas. Alkitab omong itu benar. Alkitab omong itu tidak pernah salah. Itu baru betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keraguan-raguan saya mesti singkirkan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rasa curiga saya kepada kebenaran itu saya mesti singkirkan. Saya mesti menaruh harapan dan percaya sungguh kepada pemberitaan. Itu fungsi kita dengar firman. Saya kutip satu ayat nih, ayat yang suka saya kutip, Roma 10 ayat 16. Saudara lihat ini ayat ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-16 ya. Jadi orang beritakan Injil itu sama dengan menunjukkan cermin. Kenapa? Karena memang ada orang yang tidak suka lihat cermin ya. Tidak suka dengar kebenaran, tidak suka untuk terima dan percaya firman Allah. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya itu nabi hebat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia pun pemberitaan saja, siapa mau percaya? Jangan Yesaya lagi. Tuhan Yesus sendiri datang saja dia omong bola-balik orang son percaya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus memang bikin mujizat banyak. Tapi ending waktu dia mau terangkat ke sorga, terakhir dia pun pengikut itu hanya 120 orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mana yang 5.000 orang makan roti sampai kenyang? Yang mana 7.000 orang yang juga pernah alami mujizat itu? Yang mana yang dibilang, saudaraku, mereka datang dari kota-kota mencari Yesus? Ya, itu mana? Di mana mereka semua? Tidak ada. Kenapa? Saya ulang, karena banyak orang tidak percaya kepada pemberitaan. Nah, hari ini ingatlah baik-baik. Semakin Anda dan saya dengar firman, saya ulang lagi ya. Semakin kita dengar kebenaran, sebenarnya memperbaiki cara kita percaya kepada Tuhan. Ya, semakin orang dengar firman, dia pun keraguan-raguan mesti tambah kurang. Semakin orang dengar firman, saya ulang lagi, dia punya rasa
curiga dengan Tuhan itu mesti tambah lebih kurang. Beberapa hari yang lalu saya nonton di YouTube, di salah satu channel, wawancara dengan seorang di Indonesia yang ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Lalu hostnya tanya begini sama dia, ya, saudara, kalau kamu tidak percaya ada Tuhan, ya, hostnya bilang begini, kalau begitu kamu berasal dari mana? Kalau bukan Tuhan yang ciptakan kamu. Saudara, dia bilang, ya bagi saya ya, saya hadir karena ada papa mama saya. Minta maaf, papa mama saya berhubungan lalu kemudian lahirlah saya. Dia pun jawab begitu, sederhana. Ya. Lalu saya pengen tanya lagi sebenarnya. Tanya itu host tidak tanya lanjut. Lalu lu bapak mama itu dari mana? Harus tanya lagi sudah. Oh itu karena nenek saya. Ya. Lalu nenek itu dari mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lu pun nenek itu dari mana leh? Kadang-kadang saudaraku, ya, manusia punya otak yang hanya sepotong, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan merasa bahwa dia melampaui sesuatu. Makanya saya suka kasih ilustrasi ini. Ada dosen ateis mengajar perkuliahan di kampus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu dia mengajar, karena dia ateis, dia bilang, ingat ya, bahwa Tuhan tidak ada mahasiswa-mahasiswi. Ya, kamu jangan percaya ada Tuhan. Lalu saudaraku, satu mahasiswa Kristen jengkel sekali karena dia bilang Tuhan tidak ada. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mahasiswa itu berdiri dan berkata, ya, Pak dosen, saya mau berkata Tuhan ada. Di mana? Coba kau tunjukkan Tuhan. Lalu saudara mahasiswa ini bingung mau tunjukkan Tuhan di mana. Dilihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada gambar Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, Pak, itu bukan Tuhan Yesus, itu gambar. Ya. Itu bukan Tuhan, itu gambar. Tuhan tidak ada. Itu manusia menggambarkan manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih, aduh, ini anak pusing. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang begini, Pak dosen saya mau tanya, minta maaf Pak dosen. Pak dosen ada otak tidak? Pak dosen bilang, saya ada otak. Lalu Pak dosen punya otak di mana? Di sini. Bukan, itu kepala Pak. Ya, itu kepala. Ya, saudara terkasih dalam Pak tidak ada otak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang, tidak, saya ada otak. Di sini, otak saya di sini. Bukan, itu kepala Pak. Pak jangan bilang itu otak, itu kepala. Saudara bertengkar. Dia bilang kemudian sama Pak dosen, Pak itulah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dengan apa yang menjadi daya pikir kita. Tapi Tuhan itu bukan berarti tidak ada. Tuhan itu ada. Saudara, sama seperti Bapak punya otak. Otak tidak bisa dilihat, tapi bukan berarti Bapak tidak ada otak. Bapak ada otak. Nah, karena itu ingatlah baik-baik. Dengar firman itu semakin buat kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada pemberitaan. Percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Kalau saudara semakin percaya kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara hanya sekedar dengar firman lalu saja, maka itulah orang-orang lalim. Ketiga, yang terakhir, siapakah orang lalim itu? Orang-orang yang menyerahkan tubuhnya kepada kedagingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan saya bacakan Roma 8 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Jadi saudara, siapa orang lalim? Itu orang-orang yang menyerahkan dia punya tubuhnya atau anggota-anggota tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kali kita lihat kelaliman itu artinya
ya tidak tunduk kepada kebenaran, maka lebih rincinya begini, saudara. Tangan kita ini kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Kaki kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Mata kita pakai praktek untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Mulut kita pakai praktek untuk bukan memuliakan Tuhan. Itu tanda orang-orang yang lali. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dengar firman itu tidak hanya simpan di dalam hati, tetapi firman yang ada di dalam hati itu kita ekspresikan keluar. Lewat apa? Lewat tangan kita pakai kerja untuk Tuhan. Lewat kaki kita melangkah cari Tuhan, melayani Tuhan. Lewat mulut kita pakai memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Lewat otak kita, kepala kita pakai untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lewat mata kita untuk melihat jiwa-jiwa penuaian. Lewat apa lagi, saudara? Perasaan kita untuk tidak merasa hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Iri hati, tersinggung, kepahitan, kecewa, itu mesti hilang. Kalau tidak, saudara, kita pun anggota-anggota tubuh ini, kita dengar firman, tapi firmannya tidak menguasai. Sehingga firmannya hanya ada di hati, keluarnya beda. Tangannya kerja buat setan, pikirannya kerja buat setan, kakinya melangkah buat setan, bikin dosa terus. Nah, itu makanya firman Tuhan atau hukum Taurat itu baik sekali buat kita. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan setiap pagi, itu baik. Kenapa baik? Karena waktu kita baca firman setiap pagi, artinya kita mau tangan kita hari ini bekerja untuk Tuhan. Kita mau kaki kita hari ini melangkah untuk Tuhan. Pikiran kita memikirkan hal-hal untuk Tuhan. Karena kita mulai dengan baca firman. Tapi kalau saudara abaikan itu firman Allah, saya tidak yakin saudara punya kehidupan memancarkan kebenaran yang saudara dengarkan. Akan bertolak belakang. Ya saudara. Kita akan serahkan anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan. Karena saya ulang lagi, firman Tuhan sebagai sesuatu yang kita tundukkan, kelaliman. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka ingat baik-baik. Makanya orang tidak bisa baca Alkitab dengar firman 1 minggu 1 kali, tidak bisa. Tidak bisa. Itu berarti kita sedang mau supaya kita pun anggota tubuh dipakai untuk senjata-senjata kelaliman. Tapi kalau saudara mau tiap hari cermin itu memancarkan terus apa yang menjadi ekspresi hidupmu, maka betapa pentingnya dengar firman tiap hari, baca Alkitab tiap hari, dengar firman tiap hari. Kalau saudara menjadi orang-orang begini, hukum Taurat itu berguna. Hukum Taurat itu tepat. Hukum Taurat itu pas. Tapi kalau tidak, maka hidup saudara dan saya, hukum Taurat itu hanya sebagai sesuatu yang ya hal-hal seremonial belaka, tanpa ada manfaatnya sama sekali bagi hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari semua pemain musik kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar.